Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik ya. Oke, sudah kangen dengan suara ibu? Iya, sudah berapa minggu ya ibu tidak menyampaikan langsung materi lewat video ini. Oke, masih ingat kan dengan ibu? Ya. Ibu Elitis Mayanti. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang bab 2, di mana bab 2 ini materinya adalah pola keruangan desa dan kota. Untuk anak-anak Ibu kelas 12 IPS, bab 2 ini ingat ya, kita akan mempelajari tentang pinter, pola keruangan desa dan kota. Kompetensi dasar dari materi bab 2 ini yaitu dalam penilaian kognitif atau penilaian pengetahuan adalah menganalisis struktur keruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Dan penilaian keterampilannya adalah membuat makalah tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota yang dilengkapi dengan peta, bagan, tabel, grafik, dan atau diagram. Oke, kita lanjutkan ya. Sesuai dengan KD-nya, maka Ibu akan bahas dulu materinya. Kegiatan pembelajaran 1 ini lebih difokuskan kepada struktur dan pola keruangan desa. Kita akan membahas khusus tentang desa terlebih dahulu. Nanti kalau desanya sudah Ibu jelaskan, baru ke kota. Oke. Sekarang, kalian posisi ada di mana? Di kota atau di desa? Kota dan desa itu sebetulnya tidak jadi masalah untuk orang-orang tertentu, tergantung dari kenyamanannya. Tetapi Ibu di sini hanya akan membahas tentang struktur dan keruangan desa itu sendiri dan kota. Tujuan pembelajarannya, setelah kegiatan pembelajaran 1 ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan struktur keruangan desa dengan benar dan menjelaskan perkembangan pola keruangan desa dengan benar. Ingat sekali lagi, setelah selesai Ibu memberikan materi di sini, kalian harus mampu menjelaskan struktur keruangan desa dengan benar dan menjelaskan perkembangan pola keruangan desa dengan benar. Oke. Good. Oke, sebelum Ibu menjelaskan ciri-ciri desa, kira-kira ada yang tahu nggak? Apa sih itu desa itu? Ayo, yang tinggal di desa. Definisi desa itu sendiri apa ya? Nah, oke, pintar. Betul ya. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, apa itu desa? Ayo. Iya, intinya desa itu adalah keseluruhan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang. Oke. Ciri-ciri desa, ada yang tahu? Apa aja ciri-ciri desa? Iya, pintar.
perbandingan lahan dengan penduduk. Kalian bisa mengetahui apakah daerah tersebut termasuk desa atau kota. Dilihat dari ciri-cirinya. Yang pertama, apabila daerah termasuk ke desa, maka ciri yang pertama adalah perbandingan lahan dengan penduduk, di mana jumlah penduduk desa bisa dikatakan lebih sedikit apabila dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di kota. Sehingga lahan di desa lebih luas dan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan lain-lain. Jadi kalian sudah otomatis kalau sudah mengetahui perbandingan lahan dengan penduduk, yaitu di mana penduduk lebih sedikit dibandingkan dengan lahan luas, berarti termasuk ciri-ciri dari desa. Oke, jelas ya? Ya, ciri yang kedua adalah lapangan pekerjaan didominasi di bidang pertanian. Nah, kalian yang tinggal di kota Cirebon, apakah didominasi dengan bidang pertanian? Tentu tidak ya. Di kota itu tidak ada bidang pertanian. Jadi kalau yang namanya bidang pertanian berarti termasuk ke wilayah desa. Oke ya. Jadi sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Pengaruh teknologi belum terlalu besar. Ini disebabkan karena minimnya tingkat pendidikan, tidak tersedianya lahan pekerjaan lain, lahan yang tersedia untuk pertanian masih luas, dan kemampuan turun-menurun di bidang pertanian. Jadi ingat ya, apabila pekerjaannya didominasi bidang pertanian, maka wilayah tersebut merupakan desa. Jelas ya? Oke. Ciri yang ketiga ada yang tahu? Iya, betul. Ciri yang ketiga adalah hubungan kekerabatan masih erat, di mana kehidupan masyarakat desa ini masih berdasar atas kekerabatan dan atau kekeluargaan. Jadi enak banget kalau misalkan tinggal di desa. Termasuk ibu juga orang desa ya, orang yang desa yang bekerja ke kota. Kalau di desa itu kekerabatannya masih erat, masih ada kata say hello gitu. Permisi, punten, mau kemana? Atau ada yang sakit, guyup. Di sini juga kota juga ada, tapi tidak sekerabat kayak di desa. Seperti contohnya ibu tinggal di perumahan. Ya sudah, karena sudah kesibukan masing-masing, sehingga jarang sapa menyapa karena sudah lelah dengan pekerjaannya. Kalau di desa karena kegiatannya bidang pertanian, mereka kadang sampai hamanya sholat duhur, kemudian pulang. Jadi banyak waktu luangnya sehingga tahu antara kadang tetangga desa dengan tetangga desa yang lainnya juga saling kenal. Kalau sekarang antar kompleks satu jalan aja sudah tidak kenal ya. Oke, selanjutnya ciri yang keempat adalah tradisi yang berlaku masih dianut dengan teguh. Di mana tradisi ini dipandang penting karena dianggap sebagai pedoman hidup dan bersikap dan berperilaku. Jadi tradisi di desa itu sangat kental. Misalkan tradisi Dewi Sri atau saat penanaman tanaman padi atau saat nelayan di pantai gitu. Ya. Jadi tradisi-tradisi tersebut itu masih selalu digunakan. Oke. Jelas ya? Iya. Next. Yang kedua, tentang potensi desa. Apa sih yang dimiliki desa itu sendiri sehingga wilayah tersebut punya potensi? Potensi desa dilihat dari yang pertama adalah potensi sumber daya alamnya itu sendiri. Di mana potensi sumber daya alamnya dilihat dari lokasi desa.
Lokasi desa dapat menjadi indikator bagi perkembangan desa tersebut. Desa yang berada pada lokasi strategis memiliki potensi untuk lebih berkembang dan maju dibandingkan desa yang terletak di daerah terpencil. Jadi lokasi desa itu merupakan potensi sumber daya alam sendiri. Apakah desa tersebut bisa maju atau tidak maju? Jadi ditentukan oleh lokasinya sendiri. Yang kedua, luas desa. Wilayah desa meliputi luas lahan pertanian, permukiman, dan penggunaan lahan lainnya. Jadi yang merupakan potensi desa itu sendiri yang kedua adalah luas desa. Apakah desa tersebut sangat luas atau kecil? Kalau luas berarti banyak masyarakatnya, banyak lahan pertaniannya, dan sebagainya. Yang ketiga, potensi berikutnya adalah keadaan tanah. Keadaan tanah dapat mencirikan kesuburan lahan pertanian. Jadi kalau tanahnya subur, maka akan menghasilkan pertanian yang melimpah. Sayuran-sayuran yang banyak. Kalau tanahnya subur. Yang keempat adalah keadaan iklim. Di mana keadaan iklim ini mencakup curah hujan, temperatur, kelembaban, penyinaran matahari, dan angin. Jadi otomatis, apalagi di Indonesia ini termasuk ke dalam iklim tropis. Yang kelima, ketersediaan sumber daya nabati, jenis hewan, dan produksinya. Yang keenam, keadaan bentang alam, di mana bentang alam ini suatu daerah merupakan faktor alam yang paling penting karena mempunyai hubungan erat dengan persebaran penduduk serta memberi ciri pada bentuk ruang gerak manusia. Jadi keadaan bentang alam itu apakah berbukit, mempunyai bukit, gelombang, laut, landai, atau datar. Itu keadaan bentang alam. Oke, lanjut ya. Iya. Yang B-nya adalah potensi sumber daya manusia. Tadi yang A, potensi sumber daya alam. Sekarang B-nya potensi sumber daya manusia. Apa saja yang menjadi potensi sumber daya manusia? Penduduk desa merupakan potensi bagi desa itu sendiri. Ingat, penduduk desa merupakan potensi bagi desa itu sendiri. Semakin banyak jumlah penduduk desa, terlebih penduduk usia produktif. Apa usia produktif? Ayo, waktu kelas 11. Iya, pintar. Usia produktif itu adalah usia yang bisa bekerja, yang bisa menghasilkan uang. Usianya 15 sampai 65 tahun. Oke. Maka akan semakin besar pula potensi desa tersebut. Kegiatan penduduk yang ditekuni setiap hari memberikan sumbangan bagi pendapatan desa. Nah, apabila suatu desa memiliki wirausaha, contohnya desa tersebut membuat rotan, ya, kayu, membuat kursi dari rotan. Nah, itu menjadi sumbangan bagi pendapatan desa. Apabila suatu wilayah desa mempunyai potensi cukup baik, termasuk tingkat pendidikan penduduk yang sudah tinggi, desa tersebut akan cepat berkembang. Karena ide-ide yang dikeluarkan oleh anak-anak yang berpendidikan itu akan mempermudah desa tersebut menjadi berkembang. Penduduk memiliki karakteristik atau ciri-ciri khusus seperti potensinya, yaitu komposisi umur, jenis kelamin, dan rasio ketergantungan.
Ya, komposisi umur usia produktif 15-65 tahun. Jenis kelamin, biasanya yang bekerja itu yang kuat itu untuk tenaganya adalah laki-laki dan rasio ketergantungannya harus lebih rendah. Misalkan usia anak-anak dan usia kakek nenek. Yang kedua adalah organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat harus dibentuk, misalkan seperti pemuda-pemudinya, ya, Karang Taruna. Yang ketiga, tingkat pendidikan, jumlah siswa, dan jumlah guru. Jadi ini mempengaruhi ke dalam karakteristik atau ciri khusus potensi sumber daya manusia. Yang keempat, tingkat kesehatan, tingkat kematian, tingkat kelahiran, dan kualitas lingkungan. Apabila tingkat kematiannya rendah, maka desa tersebut bagus karena menjaga kesehatannya masing-masing. Yang kelima, swadaya masyarakat dan gotong royong untuk pembangunan daerah itu sangat tinggi, serta adat istiadat atau kebiasaan. Itu merupakan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa. Oke. Ya. Yang ketiga adalah potensi kelembagaan. Di mana potensi kelembagaan ini, agar sebuah desa menjadi kuat, maka setiap desa harus memiliki lembaga. Data sumber daya kelembagaan yang diperlukan untuk menganalisis potensi desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 meliputi 1. Lembaga pemerintahan desa dan kelurahan. Jadi ada kepala desa ya, Kades, kepala kelurahan, biasa Pak Lurah. Ya. Kemudian lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan. LKMD, Lembaga Kemasyarakatan Desa. Ada lembaga sosial kemasyarakatan juga yang bisa membantu orang-orang yang tidak mampu atau misalkan orang yang punya rumah tetapi sudah tidak layak dihuni, maka bisa dibantu oleh lembaga sosial kemasyarakatan. Organisasi profesi. Nah, profesi misalkan butuh profesi guru, profesi dokter, dan profesi lain-lainnya. Partai politik, ya, itu harus ada. Lembaga perekonomian, contohnya apa lembaga perekonomian? KUD, ya, Koperasi Unit Desa. Lembaga pendidikan, dari SD, SMP, SMA, kalau harus ada di dalam satu kecamatan. Lembaga adat kalau ada, kalau enggak ya kan sudah ada kepala desa. Dan yang terakhir adalah lembaga keamanan dan ketertiban, Poskamling biasanya. Oke, lanjutkan ya. Next. Yang keempat adalah potensi prasarana dan sarana itu sendiri. Data prasarana dan sarana diantaranya adalah transportasi. Transportasi apabila ingin datang ke desa tersebut, apakah banyak atau tidak? Seperti Grab, Gojek, ya, dan alat transportasi lainnya. Taksi, ada taksi? Bukan taksi ya, sekarang mah Grab Car. Yang kedua ada informasi dan komunikasi. Teleponnya, jaringan teleponnya nyampe tidak? Kadang ada yang sulit jaringan. Nah, berarti informasi komunikasinya belum terpenuhi. Yang ketiga, prasarana air bersih dan sanitasi. Insya Allah ya, kalau untuk desa karena berada di sekitar bukit, biasanya airnya sudah bersih, pakai air pegunungan.
Yang keempat, prasarana dan kondisi irigasi. Apalagi kalau daerah dataran tinggi, biasanya pertanian itu banyak yang sawah irigasi. Jadi mengandalkan air-air yang ditampung di saat musim hujan, kemudian dialirkan di saat musim kemarau. Jadi mereka tetap bisa panen padi selama 1 tahun. Yang kelima, sarana dan sarana pemerintahan. Misalkan kalian mau bikin akte, bikin KTP ke Dusdik Capil, seperti itu sarana pemerintahan. Sarana dan prasarana lembaga masyarakatan. Selanjutnya ada prasarana peribadatan, prasarana olahraga. Yang kedelapan ada prasarana dan sarana kesehatan seperti puskesmas, prasarana dan sarana pendidikan SD, SMP, SMA. Yang ke-10 prasarana dan sarana energi dan penerangan. Penerangan di desa biasanya agak susah ya, kecil, paling hanya mengandalkan dari rumah itu sendiri. Terus prasarana dan sarana hiburan dan wisata. Wah, sekarang apalagi yang dicari tuh tempat wisata yang suasana bukit biar terasa adem, nyaman kayak adanya di tempat villa-villa ya, puncak gitu. Ke-12 ada prasarana dan sarana kebersihan. Oke, di dalam pembuangan sampah tidak asal sembarangan membuang ke sungai, tapi harus ada TP, tempat pembuangan TPA ya, tempat pembuangan akhir. Oke, lanjutkan? Iya, lanjutkan. Klasifikasi desa. Nah, ini klasifikasi desa itu sendiri. Ada namanya desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Bisa kalian lihat perbedaannya. Kalau yang termasuk desa swadaya itu sebagian besar kehidupan penduduknya masih menggantungkan pada alam. Jadi fisik determinis. Betul-betul hanya mengandalkan dari alam seperti suku Baduy. Kalau berobat itu bukan ke dokter, tapi mereka pasti akan mencari obat-obatan dari daun itu sendiri atau akar. Kemudian desa swakarya, mata pencaharian mulai beragam, bukan hanya petani saja, tetapi mulai ada yang kerja kantoran, ya, mulai guru, dokter dan lainnya. Sedangkan desa swasembada adalah mata pencaharian penduduk sebagian besar di bidang jasa dan perdagangan. Di bidang jasa ya, jasa mulai dari hiburan, perdagangan, kemudian mulai dari notaris gitu kan, dan sebagainya. Oke, swadaya kemudian hasil usaha digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan swakarya, adat istiadat mulai longgar, dan swasembada, pola pikir masyarakat lebih rasional. Jadi sudah tidak percaya kadang kalau orang desa swasembada itu misalkan adanya santet, nggak percaya karena mereka berpikirnya rasional gitu. Kemudian selanjutnya administrasi belum dilaksanakan dengan baik di desa swadaya. Kalau di swakarya, administrasi desa sudah berjalan. Sedangkan di swasembada, pengelolaan administrasi sudah dilaksanakan dengan baik. Desa swadaya, ciri berikutnya adalah lembaga-lembaga desa belum berfungsi dengan baik. Kalau swakarya sudah berfungsi dan swasembada berfungsinya dengan baik. Di desa swadaya, ciri berikutnya adalah tingkat pendidikan dan produktivitas penduduknya masih rendah. Ya, tingkat pendidikan dan produktivitas yaitu ide-ide kreatif pembuat usaha itu masih rendah. Sedangkan di desa swakarya sudah ada hubungan dengan daerah sekitar.
Sedangkan swasembada sendiri, sarana dan prasarana desa lengkap. Dan yang ciri terakhir tentang desa swadaya adalah belum mampu menyelenggarakan usaha pemerintah sendiri. Jadi pemerintahannya pasti ikut bergabung dengan tetangga desanya. Swakaryanya sudah mampu menyelenggarakan usaha pemerintahan sendiri dan swasembadanya sudah mampu menyelenggarakan usaha pemerintahan sendiri. Jadi klasifikasi desa itu ada desa swadaya, swakarya, dan swasembada. Ibu sudah jelaskan tadi ciri-cirinya ya. Ingat-ingat, oke. Iya, kita lanjutkan. Struktur dan pola ruang penggunaan lahan desa. Yang pertama, berdasarkan lahan desa atau letak geografis, di mana desa itu ada yang dikenal dengan desa pedalaman. Desa pedalaman ini, desa-desanya tersebar di berbagai pelosok yang jauh dari kehidupan kota. Suasana ideal, desa pedalaman pada umumnya lebih diwarnai dengan nuansa kedamaian, yaitu kehidupan sederhana, sunyi, sepi, dan lingkungan alam yang bersahabat, seperti tadi suku Baduy, ya. Oke, yang kedua itu ada desa pegunungan, di mana desa ini terdapat di daerah pegunungan. Pemusatannya tersebut didorong kegotong royongan penduduknya, seperti suku atau di desa-desa Bromo ya, karena desanya pegunungan, Gunung Bromo. Oke. Yang ketiga, desa dataran tinggi. Desa ini terdapat di daerah pegunungan, hampir sama dengan desa pegunungan, ya. Kalau pegunungan itu misalkan daerah Ciremai, itu kan gunung. Dataran tingginya kuningannya ke sininya, jangan pas agak dekat gunung ya. Jadi dataran tinggi seperti situ patok ke atas tuh ada kan daerahnya Kiai Bustom itu kan dataran tinggi. Bukan pegunungan, bukan, itu dataran tinggi. Yang keempat ada desa dataran rendah, di mana desa dataran rendah ini terletak di dataran rendah dan mata pencaharian dari desa tersebut biasanya bergantung pada sektor pertanian. Oke, dan yang kelima adalah desa pesisir atau pantai, di mana desa pesisir atau pantai ini dekat dengan pantai. Oke ya. Selanjutnya, struktur dan pola ruang penggunaan lahan masih ya. Yang tadi berdasarkan lahan desa atau letak geografisnya. Sekarang berdasarkan pola pemukimannya, diantaranya ada pola pemukiman menyebar. Di mana pola pemukiman menyebar ini rumah-rumah para petani tersebar berjauhan satu sama lain. Pola ini terjadi karena belum adanya jalan-jalan besar. Biasanya identik di daerah pegunungan karena sulit untuk membangun rumah di daerah yang miring atau terjal. Sehingga menyebar rumah-rumahnya itu sendiri. Sedangkan orang-orang yang mengerjakan tanahnya secara terus-menerus, dengan demikian orang-orang tersebut terpaksa harus bertempat tinggal di dalam lahan mereka sendiri. Jadi pola pemukiman menyebar biasanya di daerah pegunungan. Oke. Yang kedua ada pola pemukiman memanjang. Pola pemukiman memanjang ini bentuk pemukimannya terletak di sepanjang jalan raya atau di sepanjang sungai, sedangkan tanah pertaniannya berada di belakang rumah masing-masing. Jadi, yang namanya pola pemukiman biasanya ada di sekitar daerah jalan raya atau sepanjang sungai. Oke. Yang ketiga ada pola pemukiman berkumpul. Di mana pola pemukiman berkumpul ini
Bentuk pemukimannya di mana rumah-rumah penduduk berkumpul dalam sebuah kampung, sedangkan tanah pertaniannya berada di luar kampung. Jadi, kalau pola pemukiman berkumpul ini biasanya berkumpul di suatu tempat, misalkan di pendidikan, karena mereka membutuhkan tempat pendidik yang dekat, atau misalkan berkumpul di daerah sekitar pasar agar mudah untuk transaksi seperti itu. Jadi, pemukiman berkumpul itu di suatu tempat apa yang akan menjadi daya tariknya sendiri. Oke ya. Yang keempat, ada pola pemukiman melingkar, di mana bentuk permukiman rumah-rumah penduduk melingkar mengikuti tepi jalan, sedangkan tanah pertaniannya berada di belakangnya. Jadi, melingkar itu mengikuti jalan, ya. Oke? Jelas ya? Oke, jelas. Kita lanjutkan lagi. Next. Berdasarkan kegiatan ekonomi. Yang pertama ada desa pesisir atau nelayan, disingkat dengan DNL, desa nelayan, di mana desa pesisir atau desa nelayan ini adalah desa atau kelurahan termasuk nagari dan atau lainnya yang memiliki wilayah berbatasan langsung dengan garis pantai atau laut, atau merupakan desa pulau dengan corak kehidupan masyarakatnya baik tergantung maupun tidak tergantung pada potensi laut, seperti pulau yang ada yang tahu, misalkan pulau apa? Pulau Seribu. Nah, itu berarti termasuk ke dalam desa pesisir. Yang kedua, ada desa persawahan atau dikenal dengan DPS, desa yang bila sebagian besar penduduknya tergantung dari usaha persawahan. Jadi dikelilingi oleh sawah-sawah ya. Yang ketiga ada desa perladangan atau disingkat dengan DPL. Bukan DPL sendiri adalah desa yang bila bagian terbesar penduduknya hidup tergantung dari usaha pertanian ladang, seperti palawija, padi gogo. Ada yang tahu nggak gogo? Padi gogo itu padi yang kering ditanami di hutan ya. Dan hortikultura. Yang keempat ada desa perkebunan atau DRS. Desa perkebunan ini di mana desa yang bila sebagian besar penduduknya hidup tergantung kepada usaha perkebunan, seperti perkebunan karet, kelapa sawit, cengkih, dan lainnya. Ini biasanya banyak terjadi di daerah Sumatera atau Kalimantan. Yang kelima, ada desa peternakan atau dikenal dengan DPT. Desa yang merupakan desa di mana penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai peternak. Ya. Pembahasan tentang berdasarkan kegiatan ekonomi, lanjutannya ada desa perdagangan atau dikenal dengan DJP. Desa di mana orang-orang dari berbagai jurusan dapat bertemu satu sama lain yang bertujuan untuk menjual dan membeli barang-barang yang dihasilkan masyarakat sehingga terjadilah pasar. Oke, desa pertumbuhan atau dikenal dengan DPG, di mana desa pertumbuhan ini merupakan desa yang dekat wilayah dengan menghasilkan pertambangan. Ya. Yang ke-8, desa industri kecil dan kerajinan. Desa ini bermata pencaharian penduduknya adalah bidang industri kecil, yaitu tentang kerajinan. Yang ke-9 ada desa industri sedang dan besar atau disingkat dengan DIB, di mana desa yang ini merupakan mata pencaharian utamanya adalah bidang industri sedang atau besar. Itu jenis-jenis desa berdasarkan kegiatan ekonominya. Oke, jelas ya? Lanjutkan. Oke, next. Nah, apa saja sih yang ditemukan di desa permasalahan? Masa sih nggak ada masalah? Pasti ada masalah ya. Di desa juga pasti ada masalah. Apa aja sih yang jadi permasalahan di desa? Ada yang tahu? Tahu?
Iya, oke. Ada ya, tahu ya. Permasalahan di desa. Desa merupakan wilayah yang penting bagi kota. Apabila wilayah desa mengalami masalah kaitannya dengan produk pertanian, perkebunan, dan perikanan akan berpengaruh pada wilayah kota. Oleh karena itu, berbagai permasalahan yang ada di desa harus diselesaikan supaya pembangunan desa maupun kota dapat berjalan. Nah, apa aja yang biasanya menjadi masalah desa? Yang pertama adalah kaitannya dengan kondisi geografis. Kondisi geografi Indonesia yang berupa kepulauan merupakan potensi sekaligus masalah yang harus dihadapi bersama. Misalnya distribusi penduduk yang tidak merata. Ya, bisa kalian lihat. Penduduk yang paling banyak menempati suatu wilayah adalah ibu kota, yaitu Jakarta. Sehingga pembangunannya akan terus-terusan di Jakarta karena orangnya banyak. Tapi itu tidak baik karena dianggap tidak merata. Nah, sebagian besar desa yang tertinggal berada di lokasi berbukit. Jadi berbukit ini merupakan masalah kondisi geografis. Jadi sulit untuk mendapatkan misalkan pertanian. Sulit sekali dijangkau. Kadang kita lihat banyak di berita-berita yang tikungannya sudah nanjak, tikungannya tajam, dalam pengiriman hal sayuran, apa sebagainya macamnya lah. Itu merupakan masalah kondisi geografis. Itu sulit untuk diatasi. Ya, kemudian masalah yang kedua adalah kaitannya dengan kondisi masyarakat, di mana kemampuan penduduk desa dalam memenuhi hidupnya sangat bervariasi. Ada mampu memenuhi dan ada yang kurang mampu. Permasalahan tersebut seperti kurang gizi, distribusi tidak merata, penduduknya jarang, fasilitas pendidikan dan kesehatan rendah, dan kesadaran masyarakat yang minim. Makanya di sini dikatakan bahwa masalahnya adalah kondisi masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, kaitannya dengan pemerintahan dan kelembagaan. Dari pemerintah desa, kabupaten maupun provinsi belum berfungsi sebagaimana mestinya. Kondisi ini ditambah dengan belum maksimalnya koordinasi pelayanan pemerintah. Dari pemerintah terkecil sampai pusat. Dengan demikian, perencanaan pembangunan kurang maksimal. Kebijakan yang diambil sulit diharapkan sehingga pembangunan terganggu. Pernah nggak kalian menemukan yang terjadi di desa kalian masing-masing? Apakah ada? Oke, ada ya. Iya, betul. Kita lanjutkan. Bagaimana cara membangun desa agar desa tersebut bisa maju atau berkembang? Upayanya adalah menempatkan penduduk desa dalam kedudukan sebagai warga desa yang sebenarnya. Artinya, dalam pembangunan tidak membedakan antara penduduk desa dengan penduduk kota. Semua penduduk merupakan sama sebagai warga negara Indonesia yang harus dilindungi dari aspek apapun. Ya. Jadi upaya pemerintah dalam mengembangkan desa adalah 1. Menempatkan penduduk desa dalam keadaan sebagai desa yang sebenarnya, yang tidak membedakan antara masyarakat desa dengan kota. Yang kedua adalah mengusahakan supaya corak kehidupan penduduk desa dapat meningkat. Corak kehidupannya. Dan yang ketiga adalah mengusahakan supaya penduduk desa dapat lebih kreatif, inovatif, dinamis, dan fleksibel. Jadi tidak hanya mengandalkan dari alam saja, tetapi mereka sudah mau mengolah,
memproduksi dan menjualnya gitu. Dengan demikian penduduk lebih semangat dalam melakukan pembangunan. Oke? Jelas ya? Ya. Materi yang sudah Ibu sampaikan sudah sampai di sana. Apabila kalian tidak mengerti, boleh bertanya baik di kolom YouTube ini atau lewat Japri. Oke. Ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih anak-anak, semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.